Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Kalau kita sehat, kita bisa sukses, kita bisa berjaya. Dan kepada teman-teman penonton video Ki Truno Pamungkas yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada yang sedang banyak masalah, semoga permasalahannya segera dicabut dan diberikan kelonggaran atau kenikmatan. Dan yang sedang banyak persoalan, semoga persoalannya juga cepat diselesaikan. Jadi intinya doa kita semoga cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu teman-teman ya. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat Ki Truno Pamungkas yang sudah like, subscribe, dan juga komentar. Karena komentar-komentarnya ini bisa memberi masukan untuk saya, juga bisa menambah wawasan untuk saya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, akhirnya terpikirkan untuk ide-ide selanjutnya untuk membuat video. Dan kepada teman-teman yang komentarnya nggak nyambung, jadi nggak nonton video saya rasa, jadi tiba-tiba komentar dan komentarnya nggak nyambung alias ngeruwet ya, itu maaf, itu saya hapus. Jadi percuma aja teman-teman, kalau komentarnya jelek pasti saya hapus. Karena di sini adalah forum diskusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita ke depan. Jadi bukannya ada komentar hujat-menghujat terus dikaitkan dengan hal-hal yang lain di luar dari narasi cerita nih teman-teman. Jadi ceritanya apa, komentarnya apa, nggak nyambung. Makanya kita budayakan nonton dari awal hingga akhir, terus komentar, memberi masukan. Akhirnya nanti kita bisa saling tukar pendapat. Di sini akan apa? Akan timbul kebaikan-kebaikan untuk ke depan. Karena yang kita cari ini kebaikan-kebaikan. Nah itu sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Jadi percuma saja kalau Anda komentarnya juga nggak nyambung alias nggak cocok, ya pasti saya kick, saya hapus. Jadi kita ini mau nyari solusi malah ruwet ya kan. Nah itu sahabat ya. Makanya kalau nggak suka lebih baik nggak usah nonton. Kalau suka ya silahkan terus nonton. Karena saya yakin video yang saya buat ini adalah video untuk berbagi informasi tentang sejarah yang ada di tanah air tercinta, di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Ini adalah kebudayaan yang turun-temurun dari leluhur-leluhur kita. Ini cerita-cerita ini. Nah inilah identitas satu bangsa, yaitu budayanya. Kalau budayanya tidak ada, maka akan tamatlah, akan hancurlah bangsa tersebut. Nah kali ini saya masih bercerita berdasarkan buku Babat Tanah Jawi. Di sini dimulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Jadi ceritanya sangat panjang teman-teman, dan saya sudah membaca berulang kali, dan akhirnya saya membuat rangkuman cerita singkat dari cerita yang panjang di buku ini tentang awal ini perkerisan sampai nanti akan berpindah ke tombak yang terkenal. Kalau sekarang keris-keris terkenal ya, ini sahabat Ki Truno Pamungkas. Dan kali ini saya akan bercerita tentang keris yang sangat terkenal, yaitu keris Kiai Empu Gandring. Nah, semua teman-teman pasti pernah mendengar tentang keris Empu Gandring. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, awal
sebuah cerita dari keris Empu Gandring adalah yang mana pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan, di situ ada seorang pemuda yang bernama Ken Arok. Dan Ken Arok tersebut orangnya sangat keras dan punya ambisi yang besar. Di sini Ken Arok adalah seorang pemuda yang waktu itu dia sebagai perampok, pemburu bayaran, penjudi, dan juga bermain dengan wanita. Nah, inilah sosok dari Ken Arok. Satu ketika Ken Arok ini menghadap gurunya atau yang mendidik dia, yang merawat dia, karena dia ini memang profesinya sebagai maling, sebagai pencuri, penjudi, dan pemain pemerkosa. Seperti itulah cerita dari Ken Arok. Singkat cerita, Ken Arok bertemu dengan gurunya, dan di sini gurunya memberi saran bahwa Ken Arok disuruh ikut mendaftar sebagai prajurit atau sebagai tamtama di Tumapel. Nah, saat itu di Tumapel itu ada pemimpinnya namanya Aku, ya teman-teman ya. Itu namanya Tunggul Ametung. Itu Aku Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung ini memiliki seorang istri yang sangat cantik, yaitu bernama Ken Dedes. Singkat cerita, setelah melamar sebagai punggawa kerajaan atau sebagai prajurit di Tumapel, Ken Arok ini diterima menjadi tamtama di Tumapel. Setelah diterima, maka mengabdilah Ken Arok. Selain sebagai tamtama, Ken Arok juga diberi tugas untuk memberi makan kuda milik Tunggul Ametung atau Aku Tunggul Ametung. Pada waktu Ken Arok membawa rumput untuk memberi makan kuda, Ken Arok ini melewati Taman Sari atau melewati Kaputren. Nah, di situ Ken Arok melihat Ken Dedes, dan saat itu betis daripada kain daripada Ken Dedes ini tersingkap hingga kelihatan betisnya, dan betis Ken Dedes itu terlihat bercahaya. Karena cahaya inilah maka Ken Arok penasaran, lalu kembali ke desanya, menemui gurunya dan bertanya, "Guru, saat saya akan memberi makan kudanya Tunggul Ametung, saya melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, yaitu bernama Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, dan saat itu kainnya tersingkap. Dan saat kainnya tersingkap, terlihatlah betis dari Ken Dedes tersebut, dan di situ mengeluarkan cahaya." Itu kata-kata dari Ken Arok. Lalu gurunya menjawab bahwa kalau ada wanita yang terlihat demikian, maka wanita tersebut akan mampu melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar kata-kata tersebut, tidak lama kemudian Ken Arok pamit untuk kembali ke Tumapel. Sesampainya di Tumapel, Ken Arok ini merasa gelisah
Jadi mondar-mandir ke sana kemari, pikirannya nggak karu-karuan. Lalu pada satu malam, satu kesempatan, ada pikiran di dalam pikiran Ken Arok bagaimana dia supaya bisa membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya di dalam pikiran itu semakin Ken Arok ini gelisah dan semakin tidak bisa tidur. Dan suatu hari Ken Arok berangkat mencari seorang empu, dan empu ini sangat luar biasa, sangat terkenal, yaitu yang bernama Empu Gandring. Sesampainya di rumah Empu Gandring, Ken Arok menyampaikan segala keinginan-keinginannya untuk dibuatkan sebilah keris yang ampuh, sebilah keris yang luar biasa. Karena Ken Arok sendiri tahu bahwa Tunggul Ametung adalah seorang akuwu yang sakti mandraguna. Maka apa? Maka Ken Arok harus memesan keris yang sangat luar biasa, keris yang ampuh, yang mampu digunakan untuk membunuh akuwu Tunggul Ametung. Lalu dari pembicaraan antara Ken Arok dan Empu Gandring, akhirnya Empu Gandring sepakat untuk membuat keris tersebut dengan janji satu purnama. Satu purnama itu hitungannya 1 tahun kalau tidak salah ya teman-teman. Dan di sini Ken Arok menyetujui bahwa purnama ke depan Ken Arok akan datang mengambil keris pesanannya. Lalu Ken Arok pamit kembali ke Tumapel. Sampainya di Tumapel kurang lebih 3 bulan, maka Ken Arok ini tidak sabar bagaimana pesanan kerisnya itu cepat selesai. Maka dia berangkatlah ke kediaman Empu Gandring. Di situ Ken Arok bertanya lagi kepada Empu Gandring, bagaimana Empu, keris pesanan saya apakah sudah selesai? Lalu sang empu menjawab, sesuai dengan janji saya, itu 1 purnama Nimas datang kembali ke sini. Itu jawaban dari Empu Gandring. Lalu, bolehkah saya melihat keris tersebut seperti apa? Sudah sampai di mana Empu Gandring membuatnya? Lalu Empu Gandring menunjukkan bahwa bilah keris tersebut memang sudah berbentuk, namun belum jadi, jauh dari kata sempurna, teman-teman. Nah, jauh dari kata sempurna. Lalu di situ Ken Arok mencoba untuk memegangnya. Setelah Ken Arok pegang, karena keris ini memang belum sempurna ya, teman-teman ya, belum sempurna, maka di sini energi yang ada di keris ini, kalau menurut prediksi saya ini menyambar Ken Arok. Nah, di buku Babat Tanah Jawi ini tidak diceritakan teman-teman. Mungkin menyambar energi, menyambar Ken Arok hingga Ken Arok tidak bisa mengendalikan. Yang terjadi malah pusaka tersebut diminta saat itu juga, dan Empu Gandring belum mengizinkan. Karena Empu Gandring tidak mengizinkan, maka ditusukkannya keris itu ke dada Empu Gandring. Sebelum meninggal, Empu Gandring di sini mengutuk Ken Arok, barang siapa yang memegang keris Empu Gandring, maka dia juga akan terbunuh oleh keris tersebut. Nah, itulah kutukan dari Empu Gandring. Lalu Ken Arok tidak menghiraukan itu, diambillah keris itu dan dibawa ke Tumapel. Sesampainya di Tumapel, keris tersebut dipinjamkan kepada sahabatnya atau temannya, sesama prajurit Tumapel, sesama tamtama di Tumapel, yaitu yang bernama Kebu Ijo. Saking senangnya Kebu Ijo mendapatkan keris tersebut memang belum jadi dapurnya tidak kelihatan teman-teman ya.
dapurnya seperti apa itu tidak disebutkan di dalam buku Babat Tanah Jawi. Di situ lalu Kebo Ijo itu memamer-mamerkan keris tersebut. Walaupun dapurnya tidak ada, namun secara energi itu sangat besar dan sangat luar biasa. Nah, karena sering kali pusaka tersebut dipamer-pamerkan kepada teman-temannya, akhirnya satu Tumapel tahu kalau keris tersebut itu milik Kebo Ijo. Pada kesempatan pada malam hari, yaitu saat Kebo Ijo tertidur, maka diambillah keris Empu Gandring oleh Ken Arok. Dan tidak menyia-nyiakan waktu, Ken Arok langsung menyerang Tunggul Ametung, yaitu Aku Tumapel. Terjadilah perkelahian, dan saat itu meninggallah Tunggul Ametung. Nah, karena Tunggul Ametung sudah meninggal, maka rencana daripada Ken Arok ini terus dia jalankan, dan terfitnahlah Kebo Ijo, karena setahu orang-orang Tumapel, prajurit-prajurit Tumapel, bahwa pusaka tersebut milik Kebo Ijo. Lalu tidak panjang lebar dan tidak sampai bicara, Kebo Ijo langsung dibunuhlah oleh Ken Arok. Dan dengan tipu muslihat dia, akhirnya Ken Dedes pun diperistri. Lalu Ken Arok menjadi Aku di Tumapel dengan istrinya Ken Dedes, dan selanjutnya menjadi Raja Singosari, atau berdirinya Kerajaan Singosari dengan rajanya Ken Arok dan permaisurinya Ken Dedes. Nah, setelah Tunggul Ametung tadi meninggal, di sini Ken Dedes ini mengandung anak daripada Tunggul Ametung. Jadi saat Tunggul Ametung itu terbunuh, Ken Dedes ini hamil nih teman-teman, hamil, dan akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki bernama Anusapati. Lalu Anusapati bertumbuh dewasa, menjadi besar, dan dia memegang keris Empu Gandring tersebut, dan akhirnya keris tersebut untuk membunuh Ken Arok. Karena sumpah Ken Arok adalah 7 turunan dari putra Ken Arok, atau yang memegang keris tersebut akan mati dengan keris tersebut, akan meninggal dengan keris tersebut. Maka Anusapati membunuh Ken Arok, dan Anusapati menjadi raja Kerajaan Singosari. Lalu selanjutnya Anusapati dibunuh oleh putra dari Ken Arok dan istrinya Ken Umang. Jadi istri Ken Arok ini bukan Ken Dedes saja teman-teman, namun ada yang namanya Ken Umang. Jadi Ken Arok ini menikah dengan Ken Umang, dan Ken Umang mengandung dan memiliki seorang putra, yaitu bernama Tohjoyo. Dan Anusapati juga terbunuh dengan pusaka keris Empu Gandring. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya runtuhlah Singosari dan hilanglah keris Empu Gandring tersebut. Jadi sampai sekarang ini teman-teman, dapur daripada keris Empu Gandring itu apa, itu tidak ada yang tahu, tidak tertulis atau tidak ada gambar. Jadi di buku Babat Tanah Jawi ini dapurnya seperti apa itu juga tidak disebutkan teman-teman. Di keris Empu Gandring itu bagaimana bentuknya, karena seperti cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa keris tersebut belum selesai memang, tapi secara energi sudah sangat luar biasa. Inilah cerita singkat dari keris Empu Gandring yang terkenal tersebut, dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Singosari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
dan menambah rasa cinta kita kepada tanah air, menambah rasa cinta kita kepada Nusantara atau negara Republik Indonesia. Karena kalau kita melihat cerita-cerita dari leluhur-leluhur kita ini sangat luar biasa teman-teman. Ini akan memupuk rasa cinta kita kepada tanah air. Demikian saya akhiri, apabila saya ada salah mohon dimaafkan, karena kesalahan mutlak milik manusia termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.